Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Dewa Hermes di dalam mitologi Yunani. Here we go. Hermes adalah dewa penting dalam mitologi Yunani dan salah satu dari 12 dewa Olympus. Dia terkenal sebagai pembawa pesan atau utusan para dewa dan digambarkan dalam banyak mitos seperti itu. Selain itu, dalam penggambaran artistik, Hermes diberitakan atribut yang memungkinkannya memainkan peran ini dengan baik. Domain minatnya yang lain termasuk perdagangan, diplomasi, perjalanan, dan pencurian. Rekan Romawi dari Hermes adalah dewa Merkurius. Menurut mitologi Yunani, Hermes adalah putra Zeus dan Maia, putri Atlas dan salah satu Pleiades. Hermes umumnya diyakini telah lahir di sebuah gua di Gunung Cylon di Arcadia. Karena hubungannya dengan Atlas, Hermes dikenal juga sebagai Atlantides, sedangkan tempat kelahirannya membuatnya mendapatkan julukan Silenus. Dalam satu mitos, Hermes digambarkan sebagai anak yang dewasa sebelum waktunya. Tidak lama setelah kelahirannya, dewa merangkak keluar dari buayanya dan berjalan ke Fiera di Thessaly. Di sana, ia menunjukkan kecerdasan dan kelicikannya sebagai pencuri dengan mencuri beberapa lembu Apollo. Untuk menghindari deteksi dari jejak yang ditinggalkan oleh hewan, Hermes meletakkan sepatu bot di kaki lembu yang dicuri dan membawa mereka ke Pylos di Peloponnese. Dia memiliki 2 ekor lembu yang dikorbankan dan kulit mereka dipaku pada sebuah batu. Sebagian dagingnya disiapkan untuk makanannya sendiri, sementara yang tersisa dibakar. Sisa lembu disembunyikan di dalam gua. Hermes juga dikaitkan dengan penemuan kecapi saat ini. Sang dewa menemukan seekor kura-kura atau cangkangnya baik ketika dia sedang makan di Pylos atau ketika dia kembali ke rumah setelah itu. Dalam kedua kasus, dewa menarik string terbuat dari isi perut lembu di atas kulit kura-kura sehingga menciptakan kecapi. Pada saat yang sama, ia menemukan plectrum, alat datar yang digunakan untuk memetik instrumen sering disebut pick. Apollo, sebagai dewa ramalan, dapat mengetahui bahwa lembunya telah dicuri oleh Hermes dan pergi ke Cylon untuk menghadapi pencuri itu. Maia menolak untuk mempercayai Apollo dan menunjukkan kepada dewa putranya yang tertidur lelap di buayannya. Frustasi, Apollo membawa Hermes ke hadapan Zeus, yang memutuskan bahwa Hermes harus mengembalikan lembu yang dicuri ke Apollo. Meskipun Hermes terus mempertahankan ketidakbersalahannya, dia menyadari tidak dapat menipu kedua dewa dan memimpin Apollo ke Pylos, di mana dia mengembalikan lembunya. Ketika Apollo mendengar suara kecapi, bagaimanapun dia sangat terpesona olehnya sehingga dia memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Hermes. Apollo memutuskan untuk membiarkan Hermes memelihara lembunya sebagai ganti alat musik ini dan tawarannya diterima. Hubungan antara Apollo dan Hermes tidak berakhir di situ. Setelah beberapa waktu, Hermes menemukan syrinx, alat musik lain. Sekali lagi, penemuan Hermes menarik perhatian Apollo yang menawarkan untuk menukar tongkat emasnya dengan benda itu. Hermes membuat tawaran balasan dan menyatakan kesediaannya untuk menukar syrinx jika Apollo mengajarinya seni nubuat selain tongkatnya. Apollo setuju dan keduanya berteman sejak saat itu. Zeus terkesan dengan keterampilan Hermes dalam persuasi dan barter, memutuskan untuk menjadikannya utusan para dewa. Karena keterampilan inilah Hermes juga dianggap sebagai pelindung para pedagang dan diplomat. Selain itu, sebagai utusan, Hermes diharuskan berpergian sehingga menjadikannya pelindung para pelancong juga.
Peran ini bahkan meluas ke jiwa orang mati karena Hermes diyakini sebagai psikopom, orang yang bertanggung jawab untuk membawa jiwa orang yang sudah meninggal ke dunia bawah. Peran Hermes sebagai pembawa pesan dan musafir terlihat jelas dalam atributnya. Dalam seni Yunani klasik, Hermes biasanya digambarkan dengan lambang atau tongkat pembawa berita. Tak perlu dikatakan, staf ini memiliki kekuatan magis. Misalnya, staf Hermes mampu membuat manusia tertidur sehingga pesan dari para dewa dapat disampaikan kepada mereka dalam bentuk mimpi. Sang dewa juga ditampilkan mengenakan topi lebar, melambangkan perannya sebagai seorang musafir. Terakhir, Hermes biasanya digambarkan mengenakan sandal dengan sayap di atasnya yang memungkinkannya untuk berpergian dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Sandal bersayap ini dipinjamkan kepada pahlawan Perseus selama pencariannya untuk membunuh Medusa. Oke, smart people, tadi merupakan sedikit kulikan tentang Dewa Hermes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.